Ya, selamat siang anak-anak. Ya, Nah, ya terima kasih sudah hadir di pimpinan kelompok kita kali ini. Mungkin kita nggak lama, sekitar 30 sampai 20 menit aja. Jadi kita santai ya, nggak perlu tegang. Mungkin baru ketemu atau baru kenal aja kalian kan, jadi nggak terlalu akrab, mungkin jadi santai aja. Oke, pertama saya perkenalkan diri Bapak dulu. Nama Bapak itu Matias Stefandi. Di sini Bapak cuma sebagai guru sementara PPR dari Universitas Palangkaraya, seperti pimpinan konseling. Nah, mungkin Bapak mau kenal dulu dengan kalian dari Masnya dulu ya. Sebutkan nama, hobi, dan dari SMP mana gitu. nama saya Marvita. Saya dari SMP 1 Perkataan Paraya, Pak. Hobi saya banyak, Pak. Bagus olahraga juga saya senang, makan juga saya senang. Olahraga sebelum makan? Ya, Olahraga apa aja sebut satu lah. salah satu yang paling saya suka itu futsal, Pak. Futsal. Ya, Mantap. saya juga dulu atletik lari, Pak. Nggak mau masuk binaragawan gitu? Sekarang mau. Oke. Sudah? Ya lanjut. Sudah? Saya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Indra Kalina. Saya dari SMP Negeri 3 Palangkaraya. Hobi saya mendengarkan musik. Waduh. Biasanya musiknya banyak genrenya tuh. Genre apa biasanya? K-pop Pak. K-pop. Wah. Apa yang lebih ramai sekarang K-pop itu? Yang terkenal lah lagunya itu. BTS Pak. Yes. Bukan. Dari mana ya? Ya, sudah. Lanjut. Saya akan perkenalkan nama saya. Namanya bisa dipanggil Rahma Pak. Saya dari SMP 3 Palangkaraya. Hobi saya sama kayak Indra, mendengarkan musik dan kadang menyanyi juga, walaupun suaranya halus. Nggak masalah kalau bagus, yang penting nyanyinya. Iyalah. Berarti orang Palangkaraya semua ya berarti ya, dari SMP 1. Oke. Ya, kita lanjut aja. Mungkin pembahasan Bapak kali ini tentang persahabatan. Jadi apalagi kalian baru masuk nih, Bapak tahu memang orang Palangka, cuma sudah dengar nih kan SMP-nya beda-beda masing-masing. Atau sudah kenal ya? Atau baru kenal sekarang? Emang tahu aja, Pak. Kan satu kelas. Tahu baru lihat aja dari kamu. Ya. Oke, Bapak ini mau bahas tentang persahabatan. Jadi persahabatan itu memang perlu lah untuk kalian baru masuk ini, apalagi sampai 3 tahun ke depan sampai lulus kan, atau mungkin ke depannya lagi sampai tua mungkin sekarang kalian nggak kenal, jadi kalian tuh harus ya berteman lanjutnya gitu kan, supaya diteruskan terus. Kalian keperluan teman atau sahabat kalian selama sekolah itu sangat banyak sih sebetulnya. Jadi kalian jangan sampai salah memilih sahabat atau teman kalian bergaul selama di sekolah, karena pernah Bapak dengar itu kan, pergaulan yang baik pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu kan. Jadi kalian tuh harus bisa membuat kebiasaan kalian yang baik supaya nggak merusak lagi. Salah. Maksud Bapak, kalian harus bisa mencari kebiasaan yang baik supaya bisa memenuhi dan melanjutkan kebiasaan-kebiasaan kalian sebelumnya, jangan sampai malah rusak. Nah,
persahabatan atau pertemanan itu mungkin kita anggap aja seperti rumah. Awalnya itu ada halaman depan. Nah, kalian itu halaman depan itu mungkin sebagai teman-teman lewat aja. Kayak gini kan kalian masih mungkin baru-baru kenal, baru lihat, jadi kalian masih anggapannya di halaman dari pertemanan itu. Terus yang bagian berikutnya itu dari terpenting itu di ruang tamu. Coba Mas Nasti, kira-kira nih ruang tamu itu dari pertemanan itu apa sih? Ruang tamu. Ya, sebisa aja lah, nggak apa-apa salah mungkin. Sofa. Ya saya sih tahu dari sofanya. Kira-kira aja. Ruang tamu. Ruang nonton nggak? Gimana? Enggak juga. Ya, bro, supaya nggak melenceng jauh gitu. Ruang tamu itu anggapan kita ketemu bersama, gitu kan, kumpul. Anggapannya dari pertemanan itu dari luar tuh sebagai orang kenal cuma lalu-lalang kita aja kan sudah tahu. Sedangkan rumah tamu kalian bisa di situ berteman, berbicara, cerita-cerita kebiasaan kalian kemana-mana, kalian bisa sakrabnya gitu kan, kalian bisa misalkan tugas kelompok atau melakukan kegiatan-kegiatan lain gitu di sekolah. Jadi nggak sampai ke pembahasan pribadi kalian. Nah, yang berikut ini kamar. Kamar berarti tempat terkecil, enggak, bukan tempat terkecil, maksudnya tempat yang diprioritaskan untuk pribadi gitu kan, untuk tempat kita sendiri. Nah, kalau di dalam pertemanan tempat itu tuh disebut sebagai sahabatan kita lah, apa yang tempat kita, teman kita untuk kita curhat, untuk kita bisa ngomong, misalkan bisa sama wanita gitu kan, kalian bisa ngomong, ih aku gini nih, aku ada curhat, ada masalah ini, aku ada gini. Jadi kalian itu bisa berbagi tentang perasaan pribadi kalian di antara teman gitu kan. Nggak sama kayak di ruang tamu. Di ruang tamu kan bisa kita cuma ngumpul, belum tentu kita mau cerita ke teman kita tuh apapun yang kita rasakan, apapun kita mau kita ceritakan gitu ke teman. Jadi nggak semuanya. Sedangkan kamar pribadi ini kita bisa berbagi cerita gitu. Mau misalkan aja kita menceritain aku ada ngomongin punya masalah gitu kan dengan orang tua gitu. Jadi kita tuh cuma bisa berbagi dengan orang yang anggapannya kamar, gitu. Orang yang memang dekat dengan kita gitu kan. Jadi nggak sama gitu dengan orang yang di ruang tamu tadi yang cuma teman sekelompok, dengan orang yang di taman, orang yang di luar cuma kita kenal aja gitu kan. Nah, sehabis Bapak menceritakan tadi ini nih, kalian waktu SMP itu ada nggak teman dekat gitu kan, teman yang kalian bisa berbagi dengan masalah kalian, berbagi tentang masa pribadi kalian gitu. Apakah ada? Ada Pak. Ada. Iya. Itu berapa orang gitu kan yang bisa kamu percaya, memang yang bisa kamu bawa kata bapak tadi yang ke ruangan pribadi, kamar pribadi kita gitu. Cuma doang Pak. Satu orang Iya. teman yang memang dekat gitu kan. Iya. Laki-laki perempuan. Perempuan Pak. Kalau ada kan. Kalau Mas, Saya nggak punya Pak. bohong mah, orang laki-laki futsal itu akrabnya banyak. Ya kalau apa sih saya banyak Pak. Cuma kalau bawa sama kamar itu masuk ke waktu tadi satu kamar itu nggak ada Pak. Karena prinsip saya kenapa saya itu terlalu sulit untuk percaya sama orang Pak. Jadi seperti itu sehingga apapun itu saya kalau bila ada masalah itu langsung aja Pak. Pertama ada Allah SWT, dan yang kedua secara fisik dan secara nyata itu langsung ke orang tua. Bagus sih. Jadi saya itu kurang percaya sama sekali sama orang karena saya takut yang sekarang kita anggap sahabat bakal busuk dari belakang.
Oh, berarti berat tusuk dia ceritanya. Takut ini. Jadi mungkin banyak teman Maldi meskipun dia orangnya yang atletik, punya banyak kegiatan seperti futsal, dia cuma batas pertemanan cuma sampai ruang tamu kan kita tadi kan, cuma sekedar teman bermain, teman kita sambil berau gitu kan, cuma gitu. Mungkin memang benar pemikirannya Mas Maldi, mungkin dia pernah selama dia SMP-nya gitu kan pernah tersakiti gitu. Coba coba bisa Bapak bilang ini. Mungkin benar kita pergi ke Tuhan untuk kita menyatakan apa perasaan kita ke Tuhan. Dan ke orang tua juga memang perlu banget hubungan kita dengan orang tua itu sangat baik. Tapi menurut Bapak, teman sebaya, teman yang seumuran dengan kita itu tuh penting juga. Sebabnya karena kita seumuran dengan teman kita kan, jadi mungkin ada kita bisa berbagi rasa yang sama gitu kan, kayak kamu dengan teman kamu mungkin siapa gitu kan. Nah apalagi seumuran laki-laki mengerti lah bapaknya. Itu menurut bapak, saran bapak aja sih untuk sekarang. Mungkin aja ini masih awal banget sekolah kan, jadi mungkin aja perkembangannya nanti masih kita nggak tahu. Jadi bapak nggak menyanggah kamu mungkin ke orang tua atau ke Tuhan langsung, memang penting, ya, penting. Oke, lanjut. Ada Tadi pertanyaannya bisa diulang. pertemanan. Pertanyaan ya. Pertanyaan itu ada nggak sih teman yang kalian anggap dekat gitu sampai anggapan seperti kata Bapak ini, teman yang bisa dibawa kamar gitu kan. Ada nggak? Satu orang. Satu orang juga. Jadi yang mungkin yang memang kau percaya gitu kan. Memang ya. Memang mungkin memang yang kamu percaya gitu bisa berbagi rasa suka duka kata orang gitu kan, teman bagi kumpul gitu. Tapi nggak juga sih. Juga ada yang nggak juga gitu Pak kita. Maksudnya nggak kamu Pak percaya gitu kah atau Percayanya masih sama-sama. Nggak sepenuhnya percaya. jadi agamanya masih mau masuk untuk apa gitu Ya, kan masih jadi. di depan. Belum masuk ke dalam kamar. Alasannya kata apa kamu nggak terlalu mempercayai temanmu gitu, atau mungkin sama takut di terus belakang juga. Nah, sama kayak tadi, tidak mudah percaya sama orang lain. Memang sih kita memang susah untuk mempercayai orang gitu. Bapak juga kadang teman sekerja itu belum tentu juga percaya dia bisa bantu gitu kan. Tapi ya kata Bapak tadi mungkin aja masih awal sekarang kita masih nggak tahu dia. Mungkin aja memang dia teman yang memang bisa kita bawa untuk sampai kita bersuka bersedih gitu kan. Perempuan terjadi perempuan memang ya memang seharusnya gitu kan, sahabat yang memang kita bisa kita percaya itu mungkin yang sama jenis gitu kan, supaya kita jadi apalagi perempuan laki-laki itu, apalagi misalkan laki-laki itu menggunakan pikirannya sedangkan perempuan itu menggunakan hatinya gitu, jadi lebih mudah mengerti gitu kan daripada laki-laki. Perempuan otak dengan hati mah bisa kelahi banget. Oke, Bapak sudah dengar masing-masing dari cerita kalian. Mungkin sahabat kalian cuma satu atau dua, apalagi ada yang nggak ada, gitu. Mungkin bisa dicari nanti. Gitu. Nah, kali ini Bapak mau tanya, kata Bapak tadi kan kebiasaan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan kalian yang baik. Jadi Bapak mau tanya sini sekarang tuh, apa aja sih yang kalian lakukan dengan teman-teman kalian tuh? Apalagi dengan sahabatmu itu, biasanya kemana gitu kan, apa aja yang dilakukan, mungkin dari sudah dilakukan baik. Yang biasanya sih kalau saya SMP dulu saya main ke rumah teman aja sih Pak,
sepedaan gitu kan nggak boleh main jauh-jauh kata mama. Itu aja main-main ke rumah masing-masing aja sih biasanya. Nggak main ke rumah, belum boleh main keluar. Iya, berarti masih nempel ada orang tua gitu kan. Banyak Biasanya cuma ketemu di sekolah. tunggu di sekolah. Jadi ah, kamu tahu gak rumah gitu di mana? Gak juga, gak. Pernah ketemu orang tuanya gak juga? Iya. Oke, mungkin teman yang lain ada teman yang kata bapak ini, teman yang di rumah kamu gitu, atau sekitaran? Mungkin kalau rumah, cuman kalau kerja kelompok Bisa kelompok aja. Oke, yang terakhir nih laki-laki kita di sini. Oke, ini saya buat begitu dulu. Oke lah. Mas, nih katanya futsal pasti ada meskipun nggak ada teman akrab, tapi kan pasti ada teman-teman sekitaran. Apa-apa aja nih yang dilakukan, apa-apa aja dan biasanya mana-mana gitu. Kita lakukan. Ini maksudnya bukan nggak ada teman akrab, ada. Saya itu sama teman-teman semua percaya akrab ini semua. Berusaha untuk mencari lebih dari pertemanan gitu. Tapi kembali lagi seperti saya tadi, saya belum percaya masalah tentang saya ada masalah. Jadi sekarang kalau untuk apa perkumpulannya ya, makanya bapak tadi, ya lebih banyak sih mulai dari SMP kan. Saya itu udah pertemanannya udah sampai keluar gitu. Sampai sekarang tuh dimana tempat kami kalau ngumpul itu ada sebuah tempat warung jenis kayak warkop gitu pak, namanya itu tempat Deontel. Di tempat itulah kami itu sering ngumpul apabila kadang selepas main futsal, kadang juga apabila ada main futsal dan waktu kosong kami ke situ gitu. Gak pernah waktu kadang sore dan malam juga. Samping itu juga apabila kami kehabisan uang, tempat kumpul kami ya di salah satu tempat rumah teman kami. Jadi macam-macam lah tempat untuk perkumpulan saya dan teman-teman. Kadang juga samping teman futsal, saya juga di kampung ya di gang saya terutama saya itu lebih akrab juga sama banyak teman-teman masa kecil saya ya sekarang juga seangkatan saya juga pada mulai dewasa, sekarang udah mulai jalin yang lebih akrab lagi di kampung itu. Kadang juga ngumpul sama anak-anak itu, kadang juga main rame-rame di masa di kampung. Ya itu sih kalau untuk masalah tempat di tempat warkop tadi sama kadang di rumah teman-teman. Kadang juga kalau pelatih ada acara juga kita teman-teman saya juga sering ke tempat pelatih. Iya, jadi pilihan kumpul itu saya dengar sih ya, mungkin ada aja yang nggak boleh bilang, mungkin ada yang nggak menyembunyikan. Jadi bapak saya mau bilang itu pergaulan kita itu sangat penting. Jadi kita itu harus tahu teman kita kayak apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan supaya kita itu tidak terhindar gitu. Apalagi laki-laki biasanya itu pantangan itu pasti kalau nggak merokok, minum tuh gitu. Apalagi awal-awal SMA ini ketemu lagi dengan orang-orang lagi jiwa-jiwanya itu menggebu-gebu gitu laki-laki. Jadi saya mau bilang hati-hati gitu kan dengan pertemanan supaya bisa menghindari. Untuk yang perempuan biasanya godaan laki-laki biasanya bahaya, lagi baru-baru SMA gitu kan, baru masuk ketemu kakak tingkat, ada yang ganteng, baru ramai kumpul. Saya tahu kan, benar nggak? Iya pak. Oke, seperti yang Bapak bilang, jadi hati-hati dengan pergaulan kalian, apalagi
seks bebas atau apapun pada awal-awal sekolah ini berbahaya, dan jangan sampai jatuh ke narkoba. Soalnya kalau sudah kena narkoba, aduh susah lepasnya. Kayak rokok tuh bisa datang. Jadi Bapak cuma bilang itu, jaga pergaulan kalian, jaga pertemanan kalian, lakukan hal positif supaya kegiatan positif kalian itu bisa dilanjutkan dan tidak terganggu. Ya, mungkin sekian itu dari apa yang mau Bapak sampaikan untuk sekarang. Gak terlalu panjang, mungkin kita bisa bertemu di pertemuan-pertemuan yang lain gitu. Ya. Terima kasih sudah datang, dan ya, selamat siang. Mungkin dilanjutkan pelajaran di kelas. Terima kasih sudah datang. Terima kasih Pak. Ya.